Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, kami dari kelompok 9 Teknologi Pembelajaran akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu mengenai materi variasi model desain pembelajaran berorientasi sistem. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke kesimpulan materi, saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri dari kelompok 9 Teknologi Pendidikan. Nah, pemateri pertama yaitu saya sendiri, Faridatul Fitriah, dan pemateri kedua, Miki Novela, dan pemateri ketiga, Hairunisa Hanifah Ardi, dan pemateri keempat, Sustika Nanda Emil Dayanti, dan pemateri terakhir yaitu Alfa Rohmatun Nikmah. Membicarakan mengenai variasi model desain pembelajaran yang berorientasi sistem, kita akan membahas mengenai model Dick and Carey, yaitu model pembelajaran yang desain pembelajarannya itu memandang pada desain pembelajaran sebagai sebuah sistem dan juga menganggap bahwa sebuah pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang sistematis. Jadi pada model pembelajaran Dick and Carey ini lebih mengutamakan pada desain pembelajaran yang memang tersusun rapi atau tertata rapi. Dan pada model Dick and Carey ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu atas 10 langkah sebagai berikut. Langkah pertama dalam model pembelajaran Dick and Carey ini yaitu analisis dan identifikasi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya telah diidentifikasi dan juga perlu untuk dianalisis untuk mengenali sebuah keterampilan-keterampilan bawahan atau subordinate skills. Nah, jadi untuk mengetahui beberapa keterampilan-keterampilan yang ada dalam tujuan pembelajaran. Nah, keterampilan bawahan atau subordinate skills ini mengharuskan siswa belajar untuk menguasai dan juga langkah-langkah prosedural bawahan juga harus ada untuk diikuti oleh siswa agar siswa dapat belajar pada mata pelajaran tertentu. Jadi siswa hanya mengutamakan pada potensi mata pelajaran tertentu, pada potensi mereka lebih condong manakah mereka pada mata pelajaran apa begitu. Pada langkah kedua dari model Dick and Carey adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam model Dick and Carey sudah menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan harus menguraikan hal yang akan dikerjakan peserta didik. Jadi, tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran itu siswa nanti akan mengerjakan kegiatan apa, seperti menganalisis atau yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu tujuan menyebutkan tujuan dengan memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat hadir pada waktu anak didik itu berbuat untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, tujuan yang ketiga yaitu dengan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk berbuat anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Nah, jadi menyebutkan kriteria ini nantinya digunakan untuk menilai perbuatan atau sikap dan juga keterampilan dari perlakuan peserta didik dari proses pembelajarannya begitu. Yang keempat yaitu analisis siswa dan konteks. Dalam model Dick and Carey
analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis terhadap siswa atau karakteristik siswa yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu kemampuan aktual, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga itu sikap terhadap aktivitas belajar. Analisis yang kedua yaitu analisis konteks, meliputi kondisi yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa, dan yang kedua yaitu situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi siswa atau masalah yang akan dihadapi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan kerja, yaitu yang pertama tujuan performasi, yaitu gambaran detail mengenai apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Dan yang kedua itu komponen tujuan. Dan yang ketiga yaitu langkah penulisan tujuan. Yang keempat yaitu evaluasi tujuan. Cara yang tepat untuk mengevaluasi kelayakan serta kejelasan dalam tujuan yang ditulis adalah dengan membuat sebuah item tes yang digunakan untuk mengukur dalam pencapaian tugas. Cara lain untuk mengevaluasi kejelasan dari tujuan adalah membuat item yang sama dan setara dengan perilaku dan kondisi yang telah ditentukan yang sesuai dengan perilaku dan kondisi siswa tersebut. Itu mengembangkan instrumen asemen pembelajaran. Asemen atau penilaian harus disesuaikan dengan tujuan. Penilaian acuan patokan terbentuk dari tugas-tugas yang langsung mengukur keterampilan yang dideskripsikan dalam satu atau lebih tujuan. Terdapat 4 tipe tes yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama yaitu Entry Behavior Test. Tes ini diberikan kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua adalah pretest. Tes ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui beberapa atau semua keterampilan yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu practice test. Tes ini bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah post test. Sama dengan pre-test, post-test mengukur tujuan pembelajaran. Post-test harus menilai semua objek dan terutama fokus pada objektif terakhir. Mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi dan desain pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran dari prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar tertentu. Mengembangkan strategi dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu pengembangan siasat instruksional atau develop instructional strategy. Dalam bagian-bagian dari strategi instruksional menekankan komponen untuk mengembangkan belajar siswa termasuk aktivitas pra-instruksional, presentasi isi, partisipasi siswa, penilaian, dan tindak lanjut. Dalam strategi pembelajaran terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian ini berisi pembelajaran metode untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk kegiatan pembelajaran. Istilah mengorganisasi mengacu pada tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain yang setingkat dengan itu. Yang ketiga yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari materi pembelajaran yang tersampaikan. Yang terakhir yaitu strategi pengelolaan pembelajaran.
Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara siswa dengan variabel pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Kegiatan mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran ini dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bahan cetak seperti buku teks, pedoman pelatihan bagi pendidik, atau media lainnya seperti video interaktif. Dick dan Carey menyarankan ada 3 pola yang dapat diikuti oleh pendidik untuk merancang atau menyampaikan bahan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendidik merancang bahan pembelajaran individual. Semua tahap pembelajaran dimasukkan ke dalam bahan kecuali pra-tes dan pasca-tes. Yang kedua, pendidik memilih dan mengubah bahan yang ada agar sesuai dengan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik tidak memakai bahan, tetapi menyampaikan semua pembelajaran menurut strategi pembelajaran yang telah disusunnya. Di samping itu, dalam penyampaian bahan ajar, hendaknya dipilih 2 metode apa yang dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan bahan ajar secara efektif. Keefektifan penyampaian bahan ajar juga didukung oleh media yang digunakan. Evaluasi formatif. Evaluasi dalam pembelajaran merupakan bagian penting yang harus dilakukan. Dengan adanya evaluasi, guru dapat melihat seberapa jauh siswa menguasai bahan ajar yang sudah dipelajari dan yang sudah diajarkan oleh guru. Evaluasi terhadap bahan ajar yang terdapat dalam buku teks dan akan diajarkan adalah kesesuaian bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara bahan ajar yang tersaji dengan tujuan yang telah digariskan. Nah, evaluasi bahan ajar dapat dilakukan pada saat pemilihan, proses pembelajaran, dan setelah diadakan evaluasi bagi siswa. Pertama, revisi. Revisi ini dari data evaluasi formatif yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, dianalisis serta diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif ini dikumpulkan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, revisi dilakukan berdasarkan hasil dari tiap komponen model. Pada tahap ini, data dari evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya diringkas dan dianalisis serta dilakukan interpretasi untuk diidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian mungkin saja tahap-tahap pembelajaran yang kurang efektif dalam pencapaian tujuan akhir atau aktivitas media dan penugasan yang telah ditentukan tidak membantu dalam memperoleh tujuan. Ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan puncak terhadap program pembelajaran yang telah dirancang. Setelah program tersebut dilakukan, evaluasi formatif dan dilakukanlah revisi-revisi terhadap produk. Maka evaluasi sumatif dilakukan. Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat tersebut selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan di kelas dengan evaluasi sumatif. Ke-10 langkah desain yang dikemukakan di atas merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam mendesain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain sistem pembelajaran ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Sekian penyampaian kesimpulan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.